Namo Buddhaya. Jadi pada kesempatan hari ini dan juga untuk menyambut ya Katina, hari ini Bante akan membahas ulang mengenai Nidikanda Sutta ya. Bante rasa Nidikanda Sutta ini tahun lalu juga sudah bahas ya kan, tahun lalu sudah bahas juga. Cuma Bante mau tanya, masih ingat nggak? Ya kan, masih ingat nggak? Nidikanda Sutta tahun lalu sudah Bante bahas. Ada yang masih ingat? Lupa. Nah itu ya, segala nggak boleh melekat ya, sama ceramah juga nggak boleh melekat ya, mesti banyak melepas. Masalahnya yang dilepas itu adalah khotbah yang tadi Bante ajarkan, khotbah mengenai simpanan harta. Berarti kalau dilepaskan nggak bisa kumpul harta dong selama setahun ya kan. Nah Bapak Ibu, Nidikanda Sutta atau yang kita bilang khotbah tentang harta ya, Bante rasa ini sudah Anda sering dengar. Dan kadang-kadang kalau Katina di wihara manapun ya, terutama wihara-wihara Theravada, pasti akan membaca Nidikanda Sutta ya. Nah sekarang kita akan bahas secara detail tentang Nidikanda Sutta supaya nanti saat Katina kadang-kadang ada Bante yang masih lanjutkan, ada Bante yang sudah nggak bahas ya. Jadi Bante hari ini, kesempatan ini gunakan untuk kita membahas Nidikanda Sutta. Tadi Bante lagi cari teksnya di buku ini, nggak ada. Jadi Bante mau nggak mau mesti baca satu-satu. Nanti Bante jelaskan bait demi bait ya. Jadi Nidikanda Sutta yang biasa kita dengar mungkin bait pertama, seseorang menyimpan hartanya ya dalam-dalam di lubang sampai permukaan air. Dia berpikir jika muncul kebutuhan akan pertolongan, harta ini ada di sana dan untuk menolongku di waktu itu. Jadi sama seperti dengan Bapak Ibu melakukan mengumpulkan harta ya. Kira-kira kalau Bapak Ibu dalam sehari-hari pergi ke kantor, buka toko ya, mungkin ada yang main saham, main kripto, kira-kira tujuannya buat apa? Ya kan? Tujuannya kira-kira buat apa? Ini kita lagi nggak meditasi, Bapak Ibu kan Bante bertanya ya kan. Jadi kalau kita dalam sehari-hari itu mengumpulkan harta, kira-kira kenapa kita mengumpulkan harta? Kalau sampai jadi tua ada harta ya ya, dan seterusnya ya. Kita ada harta supaya ya anak bisa sekolah lebih baik ya kan, kemudian bisa jalan-jalan ya, kalau sakit ada uangnya dan seterusnya. Jadi di dalam kita mengumpulkan harta, kita harus ingat ada satu urgensi di situ ya, ada satu urgensi, betul nggak? Kalau tidak ada satu urgensi di situ, Bapak Ibu akan mengumpulkan harta rajin atau asal-asalan. Kalau nggak ada urgensi, nggak ada apa ya, nggak ada ya. Kalau kita nggak ada tujuan, kita cari uangnya asal-asalan atau bagaimana? Menurut Bapak Ibu gimana? Kita mencari uang akan asal-asalan ya. Yang penting ya sudah dapat hari ini ya sudah,
besok begitu lagi, ya sudah, ya kan? Kalau yang sistemnya ya sudah, bisa kaya nggak? Bisa kaya nggak? Nggak bisa. Bante membaca satu artikel di Kompas kemarin, di situ bukan masalah kekayaan, tetapi di situ masalah urgensi, di mana pendiri Nvidia, ya, kalau Nvidia itu yang membuat motherboard di komputer, dia di situ juga dia produksi chip. Di situ dia bilang Amerika ini harus hati-hati sama Cina. Kenapa? Karena Cina sistemnya 996. Nah, nanti jangan dicatat kemudian dipasang nomor ya. 996 ini apa artinya? Ada yang tahu nggak? Sedangkan kita, dia bilang, di Amerika ini pasti akan kalah. Kenapa akan kalah? Karena urgensinya, oh yang penting kerja santai, yang penting ada quality time, yang penting ada apa lagi? Ini kan yang anak-anak sekarang kan begitu kan, oh yang penting ada waktu santai-santai. Tahu nggak 996 itu apa? Itu pokok itu berarti dia baca artikelnya. 9 pagi masuk, 9 malam pulang, kerjanya Senin sampai Sabtu, 6 hari. Itu untuk mengejar ketertinggalan pembuatan chip di China. Sehingga kenapa di tahun-tahun berikutnya teknologi mereka lebih canggih dibanding yang Amerika. Mereka 8 ke jam 5, ya kan? Hari Sabtu, Minggu libur. Nah itu. Jadi itulah urgensi. Ya, jadi Bapak Ibu, di dalam mengumpulkan harta ini kita perlu namanya urgensi. Ya. Kita perlu namanya bergegas. Kita perlu namanya wirya atau semangat. Tanpa itu bisa nggak dapat harta? Bisa. Tapi hartanya bisa banyak nggak? Nah, jawabannya kembali ke Bapak Ibu ya. Oh, Bante membahas harta. Ini mumpung menteri baru ya. Siapa tahu tahun depan teks amnesti bagus, ya kan? Nah, mumpung akhir tahun juga. Nah, kemudian urgensi orang-orang dulu mengumpulkan harta untuk menebus dari raja-raja seandainya ya aku ditangkap atau aku diadukan sebagai sarana untuk pembayaran sandra jika ditawan atau pembayaran hutang. Dan di masa-masa sulit ya, di masa-masa kelaparan, di sini dibilang atau di kecelakaan-kecelakaan, dengan tujuan-tujuan semacam itu, apa yang ada di dunia ini disebut harta akan disimpan. Maksudnya apa? Ketika dunia kita ada masalah, ya, kalau Anda ada terjerat kasus hukum, mesti membayar pengacara, ya kan? Kemudian kalau kita disandra, kita ada hutang, dan kemudian di masa-masa sulit, ini sudah terbukti kemarin. Ketika orang ada harta, ketika melewati masa COVID, aman nggak? Dengan orang yang tidak punya harta. Berasa nggak? Ya, berasa kan? Nah itu kita tujuan-tujuan duniawi untuk mengumpulkan harta ini. Ya. Masalahnya adalah meskipun harta itu disimpan, ya, baik-baik di dalam lubang atau di dasar sumur, ya, semuanya tidak akan bisa cukup untuk melayani Anda sebagai pengguna di sepanjang kehidupan kita. Mungkin kita dari muda sudah mengumpulkan harta kita, ya, kemudian punya uang yang cukup, tetapi tidak bisa cukup untuk
seumur hidup. Maksudnya apa Bante? Seandainya amit-amit, sekarang banyak penyakit yang aneh-aneh ya. Ketika dibilang, oh pemeriksaan ada dapat yang baru, misalnya CA, ya, kemudian harus berobat ABCD. Nah itu kan kadang-kadang tidak mencukupi apa yang sudah kita kumpulkan. Jadi Bapak Ibu, walaupun kita sudah punya harta, maksudnya Sang Buddha adalah ini tidak bisa menemani Anda sepanjang hidup Anda. Kenapa? Menurut Bapak Ibu kenapa? Ya, karena banyak keinginan dan seterusnya ya. Nah, di dalam Sang Buddha, di dalam sutta disebutkan, simpanan itu bisa berpindah dari tempatnya, atau dia mungkin lupa dengan tanda-tandanya, atau jika naga-naga mengambilnya, atau diambil oleh makhluk yang halus. Maka harta itu juga kadang-kadang bisa hilang. Ya kan? Contoh, Anda punya kartu ATM, mungkin saldonya banyak. Begitu pas mau bayar, PIN-nya lupa. Menurut Anda bagaimana? Bisa nggak bayar? Hartanya ada nggak? Ada, saldonya ada di bank, tetapi lupa PIN. Nah itu contoh. Ya, jadi kadang-kadang kalau kita baca sutta, jangan berpikir, aduh bagaimana naga-naga mengambil ini, ya kan? Zaman sekarang yang kita bisa ambil contohnya, kalau lupa PIN. Kemudian kadang-kadang kalau simpanan itu berpindah tempat, ya. Setahu saya kalau zaman-zaman dulu orang tua suka cerita, oh kalau simpan emas, ya simpan di tempat-tempat tertentu, ya kan? Kadang-kadang bisa lupa nggak Bapak Ibu? Waktu 2014 Bante ingat di Manado itu banjir ya. Kebetulan kampung Cina tuh airnya hampir 2 meter. Itu setelah bersih banyak yang bilang, aduh emas saya hilang. Kemudian di tempat pembuangan sampah banyak pemulung bilang dapat emas di kantong plastik hitam. Karena kenapa? Dia simpan di tempat misalnya contoh, oh di rak piring di bawahnya gitu kan. Ternyata waktu banjir yang dibuka yang mana? Brankas, itunya lupa. Jadi ketika rak piring dibuang, ya orang lain yang dapat. Ya itu, ketika tanda-tanda kita lupa. Dan sekarang juga apalagi banyak sekali yang menggunakan hack ya. Menggunakan hack buat mengambil uang-uang Anda dari rekening. Nah itu juga jika diambil oleh makhluk-makhluk ini ya. Kemudian kalau para pewaris yang tidak memiliki bakti yang baik dapat mencurinya ya, atau jika masa kebaikannya telah habis, maka harta ini juga bisa lenyap. Contoh Bapak Ibu, kalau pewaris yang tidak berbakti ya, kadang-kadang kami ini sebagai biku sangga juga kadang-kadang susah ya. Kadang-kadang kalau di rumah duka lihat, oh ini nangis yang paling banyak, ini sudah paling tak berbakti kadang-kadang. Ya. Kadang-kadang kalau ke rumah duka, kita belum doa, sudah ribut. Bante panggil, ayo doa. Kenapa masih ribut? Kan? Oh iya Bante, masih bahas. Ini rumah buat siapa? Ini tanah mau kasih siapa? Saya bilang itu papa belum dikremasi, belum disembayangin, sudah bagi-bagi. Nah itu kan susah ya. Nah jadi kalau kita ketemu pewaris yang tidak baik, maka harta kita juga bisa lenyap. Makanya bagaimana cara membuat ahli waris jadi baik? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Supaya ahli waris menjadi baik, Bapak Ibu wajib anak-anak ke sekolah minggu Dhamma Sukha.
Iya dong, supaya mereka sudah tahu tentang karma, mereka tahu tentang bakti, mereka tahu tentang menghormati orang tua, ya. Mereka tahu menjaga nama baik keluarga. Jadi mereka sudah paham itu. Belajarnya di mana? Sekolah minggu, ya. Jadi kalau kita mau punya anak yang berbakti, nah kita harus bawa ke sekolah minggu. Kemudian, jika jasa kebajikan itu sudah habis, ini yang terjadi Bapak Ibu waktu kemarin misalnya tsunami, ya, waktu di Aceh, kemudian waktu di Palu. Di Palu itu waktu gempa bumi, tiba-tiba ruangan misalnya ruangan ini tiba-tiba langsung masuk dan tertutup. Mau keluar, mau lari juga nggak bisa. Ya, semua hilang. Nah itu, kalau jasa kebajikan kita sudah habis, itu bisa terjadi, ya. Banyak probabilitas yang bisa terjadi dalam hidup kita. Kemudian, kepada siapa kita melakukan perbuatan baik? Kepada siapa kita melakukan menyimpan harta, ya? Yang di sini dibilang kepada tempat pemujaan atau kepada sangga. Tempat pemujaan di sini adalah wihara, cetia atau sangga. Makanya khotbah ini dibilang khotbah simpanan harta. Tahu nggak asal usulnya dari mana? Kenapa Sang Buddha kasih judul khotbah penyimpanan harta? Tahu nggak asal usulnya dari mana cerita ini? Waktu Sang Buddha berada di Srawasti, di Sawati, kemudian ada umat yang lagi datang pindapata, berdana makan kepada Sang Buddha. Kemudian ketika dia lagi mau berdana makan, asisten datang. Pak, dipanggil raja, ya, diminta upeti. Ayo, bapaknya ini bilang, sebentar, saya lagi menyimpan harta. Jadi makanya Sang Buddha kasih judul khotbah ini adalah khotbah tentang menyimpan harta. Maksudnya harta apa yang disimpan? Harta kebajikan, ya. Jadi orang itu lagi menyimpan harta kebajikan. Nah, Sang Buddha bilang di sini, harta kebajikan bisa kepada wihara atau sangga, ya. Boleh nggak Bante tambah komentar? Komentarnya mungkin mesti tambah sekolah, ya. Kenapa? Di zaman dulu sekolah nggak ada, wihara nggak ada, ya. Jadi makanya banyak teks kuno bilangnya wihara. Tetapi zaman sekarang sekolah adalah fungsi anak-anak belajar agama juga. Jadi makanya generasi ke depan umat Buddha ini harus bikin banyak sekolah Buddhis, ya. Jadi kepada tempat pemujaan di sekolah, ketika anak-anak belajar agama, jadi tempat pemujaan nggak? Jadi, nah, makanya di situ, ya. Kemudian kepada siapa perbuatan baik itu? Kepada seseorang atau kepada tamu, ya. Tamu itu juga kita menjadi ladang berkah kalau kita melayani tamu dengan sungguh-sungguh. Ada satu hal yang menarik ketika Bante kemarin ke Myanmar. Di Myanmar itu di setiap rumah ditaruh satu gentong air minum. Fungsinya apa? Siapapun orang yang lewat di rumah saya boleh ambil air minum ini. Apakah untuk dia minum, cuci muka, atau buat dia bersih-bersih. Itu, ya, dia berbuat baik dengan cara seperti itu. Jadi di depan tiap rumah ada gentong, ada gayung. Jadi siapapun yang aus bisa langsung ambil, ya. Dan juga Bapak Ibu, kepada seseorang dan kepada tamu di sini mungkin Bante tambah satu komentar juga dari Petawatu, ya. Dari Petawatu. Ini juga berguna buat Bapak Ibu yang ada di wihara. Terutama kita di wihara, sesama umat bisa melakukan jasa kebajikan
dan kebajikan itu bisa dilimpahkan jasanya. Ini sudah pernah dengar belum? Belum pernah dengar? Oke, jadi Bante cerita singkat ya. Di dalam satu peta waktu disebutkan ada orang-orang yang sedang pergi menggunakan kapal dari satu pulau ke pulau yang lain. Di tengah jalan ada muncul peta, ya. Peta itu makhluk yang hantu kelaparan dengan wajah ya modelnya sangat jelek. Kemudian umat ini dia melihat peta itu, dia kasihan. Aduh, kasihan umat ini, peta ini. Terus dia tanya, untung dia berani ya. Kalau nggak tahu kalau kalian ketemu yang seperti itu lari nggak? Dia tanya, kenapa kamu terlahir sebagai makhluk peta? Makhluk peta ini cerita, ya, dia terlahir bla 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 karena melakukan ya perbuatan tidak baik di masa lampau. Bagaimana cara saya menolong kamu? Makhluk peta itu bilang, kamu melakukan jasa kebajikan ini kepada seseorang yang berlindung di dalam Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa? Saya nggak tahu. Di sini kan nggak ada biku, nggak ada siapa-siapa. Kepada siapa dong? Nah, peta itu bilang, oh tenang, di kapal ini ada seseorang upasaka, ya. Kamu pergi berdana minuman kepada dia atas nama saya, makhluk peta ini. Atas nama makhluk peta ini, kamu tolong berikan minuman itu ke dia, baru pelimpahan jasa. Jadi orang ini melakukannya begitu Bapak Ibu. Dia ambil minuman ini kasih ke upasaka. Upasaka itu umat ya. Dia kasih ke upasaka. Selesai menerima persembahan ini, peta yang tadi menderita, dia jadi makhluk yang tidak menderita. Oh, hebat nggak? Hebat nggak? Makanya tanggal 23 November ada Wisudi Upasaka Upasika. Pesan iklan dari MC ya. Ya, hebat nggak kalau sudah Upasaka Upasika? Hebat. Makanya bagaimana caranya mengikuti Upasaka Upasika tanggal 23 nanti ikut November ya. Jadi kita memiliki keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, kita menjadi salah satu ladang berkah bagi makhluk lain. Ya, nah itu. Nah, jadi kepada tamu, baru juga kita berbuat baik kepada siapa? Kepada ibu dan ayah, ya. Bahkan kepada orang yang lebih tua, itu adalah kebaikan yang kita bisa kumpulkan. Ya, banyak orang, apalagi zaman sekarang, kadang-kadang Bante juga kasihan ya. Kadang-kadang umat-umat itu, ayo, oh ada Lungpo, ada Bante berdana. Kadang-kadang kita juga kasihan, orang tua di rumah sudah dikasih dana makan atau belum, ya kan? Kadang-kadang bawa ke wihara makanan begitu banyak, ya. Kalau orang Manado bilang sotahede-hede. Tapi ke orang tua kadang-kadang ya seadanya, ya. Jadi kita bisa melakukan kebaikan juga kepada ayah dan ibu, ya, atau kepada orang yang lebih tua. Simpanan harta yang seperti itulah, ya, simpanan yang bisa kita simpan dengan baik, tidak mungkin hilang, ya. Dan ketika kemanapun Anda akan pergi, harta ini akan ikut sama Anda. Nah, enak nggak Bapak Ibu? Ya, sekarang Bante tanya, kalau Anda punya rumah, nah sekarang Bante tanya, kalau Anda punya rumah, ya, Bante doakan rumahnya yang ada kolam renang. Ini umat Buddha ya, didoakan sama Biku Sangha cuma wah, sadu kek gitu kan. Kalau agama lain sudah bilang amin. Wah, umat Buddha ini cuma wah. Berarti kan kalau cuma wah, cuma angan-angan Anda. Iya kan nggak bisa tercapai. Betul nggak sih? Kalau didoakan, oh sadu Bante gitu. Ya kan? Ulangi.
Seandainya ya, Anda nanti satu saat punya rumah yang besar, ada kolam renangnya, ya kan? Nah, gitu dong. Nah, setelah Anda punya itu semua, kemudian satu saat Anda pergi jalan-jalan ke China lah ya, atau ke Singapura. Nah, pertanyaan Bante, rumah itu bisa bawa nggak? Nggak bisa bawa, ya kan? Kenapa nggak bisa bawa? Pesawatnya nggak muat Bante ya. Seandainya Bante balik, Anda punya rumah yang besar. Kemudian juga siapa di sini yang bisa masak Indomie? Semua bisa masak Indomie. Oke. Kemudian Anda pergi Singapura. Rumah bisa bawa? Bisa masak Indomie? Kenapa bisa? Contoh, kenapa bisa? Kenapa bisa? Experience. Sudah pernah melakukan. Sudah dilakukan. Bapak Ibu, ini contoh yang gampang. Harta yang Anda kumpul di dunia itu, Anda nggak bisa bawa ke Singapura. Tetapi Indomie, harta spiritual itu, Anda bisa bawa ke Singapura, kemanapun Anda pergi, selama ada kondisi, itu semua bisa jadi. Ya, jadi sudah tahu ya, harta dunia dan harta spiritual. Nah, sekarang harta dunia sudah bagus, punya rumah yang besar, ya kan? Sudah ada kolam renang, masa ahlinya cuma bisa masak Indomie? Ya kan? Harusnya juga bisa harta yang banyak juga yang kita harus kumpulkan. Nah, di sini Sang Buddha bilang, orang yang mengumpulkan kebajikan itu, kemanapun dia pergi, dia bisa membawanya, dia bisa menikmatinya. Mandi kasih contoh, ya. Ketika Sang Buddha sendiri, ya, waktu itu masih Siddhartha, di bawah pohon Bodhi, dia didatangi dengan mara yang begitu banyak. Mara bilang, wahai pertapa, pindah dari pohon itu. Kalau Anda masih duduk di pohon itu, kita bunuh. Siddhartha, dia bilang, saya nggak takut. Kenapa nggak takut? Bumi menjadi saksi untuk semua kebaikan saya. Jadi, kalau Bapak Ibu melakukan kebaikan, kemanapun Anda pergi, Anda dilindungi. Ya, bahkan kalau kita belajar Metta Sutta, di situ disebutkan, Anda tidak akan terkena 3 hal. 3 hal itu apa? Tidak akan kena senjata tajam, tidak akan kena api, ya, tidak akan kena racun kalau Anda melakukan kebaikan. Ya, jadi kalau Anda melakukan kebaikan, nggak perlu banyak satpam. Ya, nggak perlu banyak satpam. Karena apa? Kebaikan kita ini melindungi kita. Sama halnya, Bante sudah bahas ini waktu meditasi ya. Waktu kelas meditasi minggu lalu. Ya, pertemuan kemarin terakhir. Bante tanya waktu itu ke peserta meditasi, tahu nggak kenapa Anda lahir di Indonesia? Pernah nggak kepikiran, saya kenapa ya lahir di Indonesia, tempatnya enak, ya kan? Kondisinya aman, harmonis, nggak banyak kerusuhan, ya, nggak banyak ribut. Semuanya ada, alam bagus, cuacanya bagus, dan seterusnya. Pernah nggak kita berpikir kenapa? Ya, kalau nggak ada jawaban, kita lanjut sesi meditasi. Ya, karena baik.
Pernah nggak berpikir karma baik apa yang saya lakukan, kemudian terkondisi seperti ini? Kan kita melakukan banyak karma baik, Bapak Ibu. Karma baik apa yang kita lakukan sampai Anda terkondisi seperti ini? Ya, Cicik bilang berdana, melatih sila ya. Oke. Yang lain ada lagi nggak? Sekarang Bapak Ibu, Bante mau kasih Anda contoh ya. Misalnya, balik lagi ke rumah. Rumah yang besar, ya kan? Ada kolam renang. Terus peralatannya banyak, ya kan? Semua yang bagus-bagus ada di dalam rumah. Ya. Kemudian ketika libur panjang, Anda pergi jalan-jalan lagi. Ya, Anda pergi jalan-jalan. Saat Anda jalan-jalan dalam WA group kompleks, kemudian bilang, di kompleks kita ada kemalingan. Menurut Bapak Ibu, siapa yang masih menikmati Singapura? Kompleks kita ada kemalingan. Siapa yang masih bisa menikmati? Coba. Kok nggak ada yang angkat tangan? Katanya nggak boleh melekat. Iya kan? Katanya Sang Buddha nggak boleh melekat. Ehipasiko. Sudah cek CCTV belum? Langsung cek CCTV. Ehipasiko Bante. Aman. Oke. Masih bisa menikmati Singapura nggak? Masih. Seandainya nomor itu nomor kita. Nomor rumah kita. Masih bisa menikmati Singapura nggak? Enggak. Kenapa nggak bisa? Melekat, khawatir, apalagi takut, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, Anda bayangkan kalau satu sila aja yang dilanggar oleh orang lain bisa menimbulkan penderitaan yang begitu besar buat Anda. Betul nggak? Satu orang lain melanggar sila kedua, kita sudah rugi besar nggak? Jalan-jalan sudah nggak bisa, makan nggak bisa, ya kan? Moodnya sudah hilang, apalagi mikir kemana-mana, walaupun bukan rumah kita, mungkin tetangga. Jadi kita bayangkan, kalau kita melanggar satu sila, itu sudah merugikan orang sedemikian banyaknya. Pernah nggak kita berpikir itu? Ya kan? Berarti Bante, kalau kita yang dalam kondisi sampai hari ini baik-baik saja, nah, kita balik pola pikirnya. Disebabkan karena apa? Ya, karena Anda sudah melaksanakan sila di kehidupan Anda sebelumnya. Sehingga itulah berkah kita bisa tinggal di tempat yang enak, hidup kita tentram, lingkungan kita baik, dan seterusnya. Itu berkah dari Anda menjalankan sila di kehidupan yang lampau. Dan alasan itulah yang membuat kita jodoh hari ini, karena kondisi karma Anda melaksanakan sila di kehidupan lampau, kita bertemu lagi di tempat ini sebagai orang-orang yang melaksanakan sila. Itu alasannya. Ya, Anda bayangkan kalau kita terlahir di negara yang lagi perang, misalnya di Palestina. Mau tidur nggak ada, makan nggak ada, tidur baru 1 detik sudah bom, bangun lagi, ya kan? Kita aja yang lihat berita itu sudah takut, apalagi kita tinggal di situ. Makanya sangat luar biasa nggak sila itu buat diri kita dan buat society, ya kan? Makanya kita harus sebagai umat Buddha semangat menjalankan sila, ya. Itu baru satu contoh. Kan masih sampai jam 11 kan?
Oke, kemudian Bapak Ibu, Bante lupa di belakang yang belum. Itulah juga yang Sang Buddha bilang, harta yang tidak bisa diambil oleh orang lain. Harta seperti Anda merasa ketentraman seperti ini, bisa nggak dicuri sama orang lain? Dalam hal ini diambil harta itu. Harta ketenangan batin maksud Bante. Bisa nggak diambil sama orang? Nggak bisa. Kalau Anda berbisnis dengan cara yang benar, menjalankan mata pencarian yang benar, Anda punya kekhawatiran nggak di dalam hati Anda? Enggak. Saya bisnisnya halal, kerjaannya halal, ngapain takut? Nggak ada kekhawatiran di situ. Kekhawatiran ini tidak bisa kita beli dengan uang. Nggak bisa. Kebahagiaan itu tidak bisa ditukar dengan apapun yang ada di dunia ini. Betul nggak? Walaupun Anda tidur pakai bantal emas, tapi dengan hasil yang tidak baik, bisa tidur nggak? Nggak bisa, ya kan? Aduh, nanti kalau flexing, kelihatan sama KPK, ditangkap sayanya. Dan seterusnya ya. Makanya, ketika kita hidup dengan cara yang baik, kita mengumpulkan harta kebajikan yang baik, maka di dalam hidup kita tidak bisa diambil oleh siapapun. Karena kedamaian hati, ketentraman pikiran, ketentraman tempat tinggal itu tidak bisa diambil oleh siapapun. Itu nggak bisa. Ya, inilah Sang Buddha bilang, simpanan yang memuaskan. Setiap keinginan dan manusia, tidak peduli apapun yang mereka miliki, semua itu diperoleh melalui pahala jasa kebajikan. Ya. Jadi kalau kita melihat di dalam Catumaharajika, alam dewa, alam surga, ya, di situ dibilang ada satu pohon, namanya pohon pengabul keinginan. Apapun yang dewa-dewa itu pikirkan, langsung bisa tercapai. Kenapa langsung bisa tercapai? Karena ada simpanannya. Sama seperti Bapak Ibu, nanti hari Jumat 10.10, kalau ada saldonya, apapun yang muncul di Shopee Anda bisa beli. Itu ya. Kalau kita punya apa? Saldo. Makanya kita harus punya jasa kebajikan. Kemudian, kedudukan raja, kekaisaran yang besar, ya, serta kebahagiaan sebagai cakrawati, raja dunia, serta kekuasaan di alam surga, semua diperoleh melalui jasa kebaikan ini. Ya. Bante sudah kasih contoh kemarin kan? Kayaknya sudah kasih contoh ini. Contoh, kenapa Anda pilih caleg tertentu? Kenapa kalau orang mau caleg, dia harus berdana? Kasih baju, kasih beras, kasih uang. Menurut Anda supaya apa? Supaya dipilih, ya kan? Kenapa kita pilih dia? Oh, dia baik sama saya, kasih saya baju. Oh, dia baik sama saya, kasih saya beras. Dia baik sama saya karena kasih uang. Nah, itu juga termasuk kebajikan, ya. Walaupun kebajikan yang ya kita nggak tahu baik atau enggak, itu kan tergantung niat. Kemudian juga di situ setiap keelokan manusia, ya, setiap keelokan manusia, kegembiraan di alam dewa, bahkan pencapaian nibbana dihasilkan dari jasa kebajikan ini. Contoh, menurut Bapak Ibu, senyum itu berdana atau bukan? Ya? Berdana atau bukan? Terus kenapa kalau orang datang ke wihara nggak ada yang senyum? Ya kan? Kenapa kalau orang datang ke wihara nggak ada selamat paginya, nggak ada nama budayanya, semua kayak patung, arahat. Padahal itu dana. Ya kan?
Kenapa datang ke wihara kayak kuburan? Diam, sunyi, sepi gitu. Nggak ada, halo, selamat pagi, selamat apa kabar? Nggak ada. Mau Bante kasih bukti, Pasiko. Coba, di belakangnya kenal nggak? Cek belakangnya, kenal nggak siapa? Coba sekarang masing-masing balik belakang. Kenal nggak belakangnya siapa? Yang di depan, lihat depannya, kenal nggak di depan tuh siapa? Ya, kenal nggak? Itu, padahal itu berdana. Sang Buddha bilang, keelokan di alam manusia. Kalau Anda berlatih dana, berlatih cinta kasih, Anda nggak perlu pergi ke Korea, bisa menjadi Lee Min Ho. Ya kan? Kenapa? Kan senyum bagus kan? Orangnya senyum, ramah. Oh, walaupun dia nggak cantik-cantik amat, nggak ganteng-ganteng amat, tapi mukanya sudah kelihatannya bagus. Contoh, walaupun cantik secara fisik, tapi ketemu orang ya kayak Lohan Po. Ya, ini PR ya. Jadi kalau PR, nanti besok pagi cermin masih kayak Lohan Po atau Lee Min Ho. Ya, kalau masih Lohan Po, Bante bilang banyak senyum, banyak bersyukur. Ya, oke. Seseorang yang memiliki sahabat-sahabat, ya, membaktikan diri dalam jalan yang benar dan memiliki pengetahuan serta pembebasan kenibbana, itulah disebabkan oleh jasa kebajikan. Ya, pembedaan, pembebasan, kesempurnaan para siswa, maksudnya kita ini para sawaka Buddha kita yang saat ini lagi berusaha untuk mencapai arahat, dan dua jenis pencerahan, ya, pencerahan jalan arahat maupun pencerahan jalan bodhisattva juga diperoleh dari jasa kebajikan. Demikian besarnya pahala yang ia berikan, ya, yakni keelokan jasa kebajikan ini. Untuk itulah maka seseorang yang teguh dan bijaksana memuji penyimpanan jasa kebajikan yang dia buat. Nah, jadi Bapak Ibu, ini PR buat Bapak Ibu, ya. Mau dapat harta cuma dalam katina atau mau tiap hari? Tiap hari. Kalau mau dalam tiap hari berarti kita harus tiap hari melakukan perbuatan baik, ya. Perdana, memiliki merawat sila, memiliki pengendalian diri yang baik. Itulah berkah yang kita bisa simpan dan kita bisa bawa berkah ini kemanapun Anda pergi, sampai Anda bisa mencapai kebebasan sejati. Ya, orang yang sudah punya dana, dia pasti akan memiliki kekayaan yang baik. Orang sudah punya sila, dia akan memiliki harmonisasi, ya, ketenangan yang baik. Tetapi kalau dia tidak punya pengendalian diri, semua itu bisa rusak. Ya, nanti next pertemuan Bante akan membawa Prabhawa Sutta, hal-hal yang menyebabkan keruntuhan karena tidak memiliki pengendalian diri. Nah itu, jadi pengendalian diri ini penting, ya. Oleh karena itu, 3 hal ini Bante titip kepada Bapak Ibu sebagai harta yang baik, yang tidak mungkin hilang, yang Anda nggak perlu catat di SPT dan tidak kena tarif progresif. Ya, demikian yang bisa Bante sampaikan pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua dalam menyambut Katina tahun 2025. Terima kasih. Demikianlah Dhammadesana yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bhikkhu Dhammawudo Thera. Kami menyediakan sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu semua. Pertanyaan bisa disampaikan secara langsung ataupun melalui kontak WhatsApp
di nomor 081199210098. Saya ulangi lagi di 081199210098. Sambil menunggu pertanyaannya masuk, kita akan menyanyikan satu buah lagu bersama-sama. Kepada petugas dipersilakan. Marilah kita nyanyikan lagu dengan judul Sang Bagawa yang terdapat di halaman 80. Sudahkah kita menemukan yang kita cari di dunia? Harusnya kita menyadari Dialah Sang Bagawa. Ajaran mulia Sang Bagawa, lentera hidup di dunia, penuntun jalan keibadah. Pujilah Dia Sang Bagawa. Harusnya kita dapat mengerti hidup di dunia bukanlah mimpi. Bersujud kita pada Sang Bagawa yang maha suci, yang maha mulia, berlindung kepadanya pasti takkan goyah arungi dunia. Ajarannya Sang Bagawa, lentera hidup di dunia, penuntun jalan keibadah. Pujilah Dia Sang Bagawa. Harusnya kita dapat mengerti hidup di dunia bukanlah mimpi. Bersujud kita pada Sang Bagawa yang maha suci, yang maha mulia, berlindung kepadanya pasti takkan goyah arungi dunia. Bersujud kita pada Sang Bagawa yang maha suci, yang maha mulia, berlindung kepadanya pasti takkan goyah arungi dunia, arungi dunia. Terima kasih.
Baik, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, boleh langsung unjuk tangan. Oh, ini dulu ya. Bentar ya Koko ya. Silakan. Nah udah ya Bante, kalau misalnya ada yang nyuri nih Bante, orang nyuri di rumah kita. Nah kalau kita nggak lapor ke polisi itu karma baik gak Bante? Sama kalau misalnya kita lapor polisi itu karma buruk gak Bante? Atau karma baik karena kita membuat karma buruk dia berkurang, masuk penjara Bante? Itu aja sih Bante. Lanjut aja dulu ya. Nah, ini jawabannya susah ya. Anak-anak sekarang lebih susah pertanyaannya Bapak Ibu ya. Kalau Bante di sekolah kalau ditanya ya itu lebih kritis anak-anak sekarang ya. Nah, jadi kalau misalnya di rumah kita ada kecurian, apakah diproses secara hukum atau tidak? Ya kan? Kan kalau diproses berarti kita karma buruk menyebabkan dia masuk penjara. Kemudian kalau tidak diproses kan berarti ya kita melepas. Nah, jadi kalau ada kejadian di rumah, nah itu bagaimana? Kalau misalnya kita proses secara hukum, itu nggak apa-apa, ya cuma tahu oh siapa yang melakukan. Nah, kemudian proses kedua itu, apakah dia dilanjut hukum penjara atau tidak, itu sebenarnya tergantung kita. Ketika kita bilang ke Pak Polisi, ya sudah, yang penting kita sudah tahu si A, ya sudah nggak usah proses, kita maafkan. Nah, itu kan tidak jadi masuk, ya kan? Paling hanya masuk 1-2 hari buat dia jerah supaya tidak melakukan hal yang sama seperti itu. Jadi boleh seperti itu ya. Jadi paling kita tetap lapor, diproses, tapi tidak proses yang lebih panjang, ya, tidak proses yang lebih panjang. Hanya cukup tahu dan setidaknya si pelaku aware bahwa oh saya juga harus hati-hati. Ya, jadi begitu. Kadang-kadang pelaku-pelaku juga karena kesulitan ekonomi tertentu, ya juga melakukan hal-hal yang seperti ini. Ya, jadi kan minimal setelah kita tahu motifnya dia, ya sudah bisa dilepas kembali, ya. Terima kasih. Ya, pertanyaan selanjutnya. Pagi Bante. Saya Hendra mau nanya mengenai pandangan agama Buddhis terhadap pejabat yang dekat-dekat ini kan kita sering dengar berita kan, istilahnya mereka pejabat ini memaksa rakyat Indonesia untuk menggunakan SPBU Pertamina. Saya terus terang nih Bante, saya sejak 18 tahun yang lalu saya udah nggak pernah menggunakan SPBU Pertamina. Saya selalu menggunakan SPBU Shell karena saya tahu sebelum berita ini viral, saya udah tahu, saya tiap hari nyetir, saya tahu ini kalau BBM saya pernah isi Pertamax biru dan merah, saya ngegas itu kasar di mesin Bante. Jadi sebelum berita ini viral 18 tahun yang lalu, saya udah nggak pernah menggunakan SPBU Pertamina. Nah sekarang pandangan agama Buddhis terhadap ini kan mau nggak mau kan sekarang kan rakyat dipaksa untuk menggunakan BBM yang istilahnya buruk gitu loh kualitasnya. Nah kualitasnya gimana? Apalagi ke depannya gimana tuh menurut pandangan agama Buddhis Bante? Itu aja sih, makasih. Ya, nanti mudah-mudahan kalau Ko Indra jadi Menteri ISDM baru bisa bagus ya. Ini jadi buah simalakama juga, termasuk juga buat kita. Nah, ini termasuk ini termasuk hal yang baik yang mungkin Bante juga sekaligus promosi ya, bahwa ya itulah umat Buddha kita terlalu lurus, nggak mau belok-belok, ya kan? Ketika ada caleg dari agama Buddha datang, nggak boleh caleg di wihara ya, nggak boleh. Wihara harus bebas dari politik,
Tapi kalau sudah jadi, kasih proposal. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika umat Buddha tidak berpikir secara politis, maka kita gampang disetel. Kita gampang disetel. Contoh, anggaran di Kementerian Agama. Kebetulan ada Pak Pandit dari Kabak Lembaga. Ini Pak Pandit ya. Nah itu, Bapak Ibu mesti kenal. Ini dari Kabak Lembaga, Direktorat Jenderal Agama Buddha beliau. Nah, mudah-mudahan next bisa jadi dirjen kita juga ya. Masih muda soalnya Bapak kita. Nah, jadi kalau kita di agama Buddha ini, kita tidak berpikir secara politis untuk 10-20 tahun ke depan, itu seperti itu. Ya, kita bersyukur kali ini ada menteri kita dari agama Buddha, Ibu Iren Umar, ya kan? Ibu Iren juga pesan kepada kita bahwa ya secara menjalankan roda pemerintahan itu nggak gampang, karena terlalu banyak ya ini itu pertimbangan. Makanya kalau umat Buddha maju secara politis dari 560 DPR, ya kan? Kalau kita bilang itu maaf semuanya jelek, setidaknya kalau ada satu orang bagus masuk ke dalam, maka yang jelek berkurang. Logikanya gitu kan? Berkurang satu kan yang jelek kan? Walaupun satu itu belum bisa merubah semuanya, tapi setidaknya ada orang-orang yang memiliki hati baik di dalam situ. Ya, itu mungkin jawaban Bante. Karena kita lemah dari politis. Umat Buddha lemah dari sisi pegawai negeri. Umat Buddha lemah dari TNI. Seluruh Indonesia cuma 70 orang. Bayangkan. Polisi kita juga nggak banyak. Makanya kalau ada apa-apa, bingung. Mau bikin wihara susah, mau bikin ini susah. Itu belum Shell. Ya, belum tergantung itu baru yang kecil-kecil. Mau bikin KTP susah. Nah, itu Bapak Ibu ya. Makanya kita harus berpikir ke sana, ke depan. Ya, karena masalah kebijakan itu ya susah. Tergantung siapa yang punya tanda tangan. Itu Pak. Jadi ya kalau dari Bante itu yang kita perlu berpikir secara strategis ke depan. Tentunya itu harus Anda, bukan saya. Kita sudah beda jalur kan. Tetapi saya memfasilitasi. Kemudian yang kedua, kalau begitu terus bagaimana? Ya berarti kalau kita tinggal di dalam bayang-bayang yang kebijakan-kebijakan yang kurang baik, berarti memang ada karma kita di situ, karma kolektif kita di situ ya. Jadi kita memang ya mungkin dulu pernah bikin apa, jadi kita terpaksa harus mengikuti peraturan yang semena-mena begitu. Ya, kalau bilang korban, Bante juga korban. Karena mobil di wihara juga pakai itu sama. Kemarin cari sampai 10 tempat nggak dapat. Akhirnya ya terpaksa mesti pakai. Ya, tapi kita lakukan doa yang terbaik supaya bangsa dan negara kita bisa jadi lebih baik. Itu aja Pak. Ya, terima kasih. Baik, saya akan membacakan pertanyaan yang telah masuk di WhatsApp. Izin ya Bante. Namo Buddhaya, Bante mau tanya, apabila kita berbuat baik untuk mencapai tujuan tertentu atau ada maksud tertentu, apakah itu termasuk perbuatan karma baik atau buruk? Karena ada tujuan yang mau dicapai. Misalnya tujuannya apa? Boleh dijelaskan lebih nggak? Ya kan? Dalam kita berbuat baik, boleh ya Anda memiliki niat tertentu. Boleh, nggak masalah. Kenapa Bante bilang boleh? Karena Bapak Ibu, pemahaman kita terhadap spiritual itu setiap orang berbeda. Ya, Bante waktu kecil, Bante sering pergi ke kelenteng. Waktu itu mama saya sering ajak ke kelenteng. Ya, sembayang, kemudian bilang ini itu ya. Oh, semoga kamu pintar, semoga rumahnya banyak, semoga ya semuanya dibilang-bilang gitu ya. Waktu kita sembayang, tercapai nggak? Tercapai juga. Kan rumahnya banyak. Ya kan? Bante punya rumah lebih banyak dari Bapak Ibu loh. Betul nggak? Ya kan? Setiap wihara rumahnya Bante.
Nah, itu contoh. Nah, bagi yang masih pemahaman terbatas, itu nggak apa-apa. Tetapi bagi kita yang sudah belajar Dharma, kita sudah tahu sebab dan akibat. Ya, sebabnya apa? Tetap Bapak Ibu, ketika Anda melakukan ritual ya, seperti Anda mempersembahkan buah di kelenteng, atau ketika mungkin Anda masih ikut tradisi yang lain, misalnya yang tradisi apa itu, kadang-kadang habis Imlek bajunya dicap, sembahyang ciong dan seterusnya, itu nggak masalah. Sah sebagai manusia kita melakukan suatu ritual untuk sesuatu yang ada di dalam diri kita secara benefit duniawi, itu sah. Kenapa sah? Karena tidak semua orang yang mencapai arahat, ya kan? Belum capai semua kan? Ya nggak apa-apa. Tetapi ya sekali lagi, kalau kita sudah semakin tinggi belajarnya, kita akan paham. Ya, kita akan paham bahwa oh ada sebab dan akibat. Oh ada loba, ada keserakahan di situ. Ya, dari situ baru kita pelan-pelan mulai mengurangi keserakahan itu sendiri. Ya, di situ baru kita pelan-pelan mengurangi. Kalau kita langsung bilang, Anda berdoa nggak boleh minta-minta, nanti besok wihara nggak ada rame begini loh. Ya kan? Nggak apa-apa, umat datang berdoa, nggak apa-apa. Tetapi pelan-pelan kita bisa buang itu ya. Karena kenapa? Ketika Bapak Ibu kita berdoa di hari atau di waktu tertentu, ya, di waktu yang tertentu, berarti Bapak Ibu memohon berkah itu menjadi kenyataan duniawi. Secara tidak langsung Anda sedang berusaha mengkondisikan karma baik Anda di masa lampau itu berbuah. Itu secara nggak langsung. Tetapi kalau kita nggak tanam baru, ada yang bisa berbuah nggak? Ada yang bisa berbuah? Nggak bisa. Ya, makanya kita harus punya pemahaman ini ke depan. Ya, oke. Baik, Bante, ini ada 2 pertanyaan tapi lebih kurang isinya sama. Saya langsung bacakan dua-duanya. Namo Buddhaya Bante, mohon izin bertanya, bagaimana pandangan Dhamma mengenai seseorang yang berdana dari penghasilan yang tidak baik? Apakah dana tersebut tetap dianggap sebagai perbuatan baik karena dilakukan dalam bentuk berdana? Kemudian yang kedua, Namo Buddhaya, saya izin bertanya, misal ada orang memiliki harta banyak karena perbuatan jahat, korupsi, tapi orang tersebut banyak melakukan donasi atau perbuatan baik untuk menutupi perbuatan jahatnya. Artinya, apakah karma buruk orang tersebut akan berkurang atau ternetralkan karena karma baik setelahnya tersebut? Terima kasih. Ya, jadi mungkin dia punya jadi hasil ya hasilnya dari tempat yang tidak baik, kemudian melakukan perbuatan baik. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Dua-duanya dapat. Bante kasih contoh, misalnya seseorang di ruangan ini, ya, dia nanam cabai, nanam tomat, ya kan? Ketika berbuah, cabainya berbuah nggak? Berbuah juga. Tomatnya berbuah juga nggak? Berbuah. Setelah bikin sambal, mana yang lebih banyak? Ya, misalnya ketika bikin sambal, cabainya lebih banyak, pedas nggak? Ketika bikin sambal, tomatnya lebih banyak, enak nggak? Kalau Bante nggak enak, nggak pedas. Ya, jadi tergantung mana. Kalau cabai lebih banyak, karma buruk lebih banyak, begitu jadi sambal kita makan pedas, kita akan
contoh menderita, ya. Tapi sebaliknya, kalau tomat lebih banyak, misalnya contoh, dia korupsi atau mungkin dia melakukan perbuatan yang mata pencarian yang tidak benar. Kemudian dia juga berdana dari situ, ya, untuk hal-hal yang baik. Nah, ketika digabung misalnya, oh ternyata tomatnya lebih banyak, ya kan? Tomatnya lebih banyak. Nah, jadi setelah tomatnya lebih banyak berarti nggak keluar pedas, ya kan? Karena karma baiknya banyak. Nah, jadi seperti itu sih. Kalau dari Bante, dua-dua pasti akan berbuah, ya. Dan Bante rasa nggak mungkin orang melakukan perbuatannya kurang baik, kemudian dia akan berdana 90% dari uang itu. Biasanya cuma ya paling 10-20%, ya kan? Ya tetap akan dapat pahala yang tidak baik lebih banyak, tetap lebih banyak. Ya makanya sebelum terlambat, Bapak Ibu usahakan cari pekerjaan atau mata pencaharian yang baik. Karena kenapa? Sang Buddha selalu kasih tahu kita di awal, kalau kamu baik, kamu tidak akan menderita. Jadi bukan ajaran Buddha itu susah, bukan. Tetapi Sang Buddha tidak mau kita menderita. Itu aja. Karena harus kita ingat, Sang Buddha itu menemukan Dharma ini adalah supaya apa? Waktu dia keluar dari istana, niat awalnya apa? Supaya ini adalah obat, supaya manusia dan semua makhluk itu terbebas dari penderitaan. Makanya ajaran Buddha kadang-kadang kita anggap, aduh susah. Bukan susah, tetapi untuk mencegah kita menderita. Mencegah lebih baik daripada mengobati, itu Bapak Ibu. Ya, mungkin untuk sesi tanya jawabnya sudah selesai. Kami akan kembalikan kepada Bante untuk memberikan closing untuk Dhammadesana kita pada hari ini. Ya, jadi Bante titip pesan, ya. Bante ingatkan lagi, untuk mengumpulkan harta perlu berapa hal? 3 hal, apa? Bante takut lupa, habis ini keluar nanti lupa. Ya kan, nanti tahun depan tanya lagi apa? 3 hal, yaitu melakukan banyak berdana. Dana itu Bapak Ibu bukan cuma uang, ya, bukan cuma uang. Senyum, sapa, donor darah, kasih bersih wihara itu berdana. Kami para biku sangga, kita nggak punya uang untuk berdana, tetapi kita punya tenaga untuk menjaga wihara supaya bersih, supaya umur wihara itu panjang. Makanya kalau kita di Thailand, WC, cuci, ini dipel. 1 hari kalau ada masalah di Thailand, saya 2 kali pel. Ya, ini sekarang Bante udah gemuk, Bante udah pikir, pokoknya tahun depan mungkin puasa di Thailand aja, supaya turun lagi. Karena sehari 2 kali pel udah masalah. Ya, ada orang, gak ada orang, di 2 kali. Karena itu kita menjaga berdana tenaga. Ya, kemudian kita merawat sila. Silanya 5. Bante kalau putus-putus bagaimana? Gak apa-apa. Yang penting ada niat di situ. Yang ketiga, punya pengendalian diri, ya, hidup dengan secukupnya, menjaga apa yang sudah ada. Jadi itu yang bisa Bante sampaikan. Semoga harta ini bisa kita bawa dimanapun kita pergi. Terima kasih. Selesailah Dhammadesana dan tanya jawab kita pada siang hari ini. Kami segenap keluarga Wihara Pluit Dharma Sukha dan umat yang telah hadir mengucapkan terima kasih kepada Bante Dhamma Udotera atas waktu dan kesempatannya dalam membabarkan Dhamma pada hari ini. Umat bersilakan untuk bangkit berdiri dan bersikap anjali. Yang mulia biku akan meninggalkan ruangan Dhammasala.